Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel analisa saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan beberapa saham untuk saya analisa. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan teman-teman investor dan trader pasar modal Indonesia. Untuk saham pertama yang ingin kita analisa, di sini kita ada Pewon atau Pakuwon Jati. Nah, untuk Pewon ini untuk level supportnya itu di area sini di kisaran harga 345 sampai 350. Pada tanggal 5 kemarin sudah sempat menyentuh area support, lalu Pewon ini rebound setelah menyentuh area support dan sudah berhasil break di resisten terdekatnya di sekitar 400, di kisaran harga 375 sampai 380 di area sini. Nah, untuk resisten selanjutnya berada di area sini, di kisaran harga 410 sampai 415. Di sini bagi teman-teman yang sudah beli saham Pewon di area support ini, sebaiknya bersiap take profit apabila saham Pewon Senin depan ini ditutup koreksi atau ditutup berada di bawah level resisten yang kemarin sudah berhasil ditembus di kisaran harga 375 sampai 380. Jika berada di bawah harga tersebut, teman-teman bisa mulai bersiap-siap untuk entry sell pada Pewon. Apabila masih bertahan di atas level resisten yang kemarin berhasil ditembus oleh Pewon, teman-teman bisa bersiap-siap entry sell di area resisten selanjutnya di kisaran harga 410 sampai 415 untuk saham Pewon. Jadi untuk Pewon ini saya tidak merekomendasikan untuk beli karena harganya sudah cukup jauh naiknya dari level support di 345 sampai 350, sekarang sudah berada di area sini di kisaran harga 382. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli pada Pewon, bersiap-siap untuk take profit apabila Senin depan atau minggu depan ini Pewon ditutup koreksi kembali. Jika tidak, teman-teman bisa hold take profit di resistance slotnya di 410 sampai 415. Nah, dilihat dari bandar detektor, kenaikan Pewon ini sejalan dengan akumulasi yang dilakukan oleh bandar. Karena secara rata-rata dalam seminggu terakhir ini, dari tanggal 5 sampai 9 Oktober 2020, terlihat bandar melakukan akumulasi yang normal pada Pewon. Tapi asing di sini terlihat masih jualan pada saham Pewon. Kenaikan Pewon ini juga sejalan dengan indikator stochastiknya di area sini. Di sini sudah masuk area jenuh jualnya, sehingga setelah menyentuh area ini Pewon pasti akan rebound atau mengalami kenaikan. Di sini sejalan karena sudah area support, di sini juga sudah area jenuh jual. Jadi kenaikan Pewon ini normal. Untuk indikator MACD-nya di sini terlihat sudah mulai menunjukkan adanya kenaikan. Kemungkinan besar bisa sampai di resisten di 410 sampai 415. Jadi teman-teman bersiap-siap untuk sell saham ini bagi yang sudah beli di area support. Jadi yang belum entry pada Pewon sebaiknya jangan masuk dulu karena harganya sudah cukup terbang tinggi. Jika mau entry pada Pewon, di sini stop loss-nya cukup jauh menurut saya karena untuk stop loss itu harus sekitaran area sini. Di kisaran harga 320 kalau mau stop loss, kalau mau spekulasi buy. Jadi dengan rentan stop loss yang lebih besar daripada take profit, jadi saya tidak menyarankan untuk buy. Saya menyarankan bagi teman-teman yang sudah hold, bagi teman-teman yang sudah beli, hold dulu. Amati dan bersiap-siap untuk sell. Bagi teman-teman yang belum entry, mungkin bisa cari saham alternatif lain. Selanjutnya yang kedua HMSP. Nah, ini untuk saham
HM Sampurna. Untuk level supportnya di kisaran harga 385 sampai 390. Nah, di sini terlihat bahwa HMSP ini sudah sempat menyentuh level supportnya di sini. Dengan support HMSP itu berada di area sini, di kisaran harga 1160. Jadi kemarin sudah sentuh area support di 1385 sampai 1390. Bagi teman-teman yang sudah beli, bisa bersiap-siap untuk take profit. Nah, untuk resisten yang kemarin berhasil ditembus itu di area 1520 sampai 1525. Dan untuk resisten selanjutnya berada di kisaran harga 1630 sampai 1640 di area sini. Untuk MSP, kenapa saya sarankan take profit? Karena di sini sudah adanya candle doji di sini bisa menandakan dua hal. Jadi kita harus tunggu Senin untuk konfirmasi. Jika dia candle berikutnya adalah candle bearish, teman-teman bersiap untuk take profit pada saham ini atau bersiap untuk sell bagi yang sudah beli di area support. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk, sebaiknya wait and see dulu pada saham HMSP karena di sini HMSP masih cenderung bergerak. Saya lihat sih di sini masih sideways ya teman-teman. Sideways cenderung downtrend. Jadi wait and see dulu. Kalau mau beli saham HMSP, untuk amannya tunggu berhasil break di atas moving average 200 di 1750. Tapi kalau mau entry sekarang, sebaiknya tunggu dulu karena sudah naik cukup tinggi dari level support di 1385 sampai 1390. Nah, untuk bandar detektor di sini terlihat dari tanggal 5 sampai 9 terlihat di sini bandar netral pada saham HMSP. Untuk asing di sini sudah mulai masuk dalam 2 hari terakhir ini. Untuk indikator MACD-nya di sini sudah terjadi persilangan di area sini. Di sini sudah untuk indikator MACD sini sudah terkonfirmasi untuk teman-teman entry buy. Di stochastic juga entry buy harusnya pada tanggal 5 Oktober dan bisa take profit kemarin. Tapi bagi yang belum sempat take profit masih layak untuk di hold selama masih bertahan di atas resisten yang kemarin di break di kisaran harga 1520 sampai 1525. Jadi kalau masih bertahan di atas level tersebut, teman-teman hold saja dulu atau take profit di resisten selanjutnya di 1630 sampai 1640. Apabila nanti seminggu depan ini itu turun, take profit segera. Indikator stochastic di sini juga sudah menandakan area jenuh belinya. Jadi kemungkinan besar akan mengalami koreksi. Kita lihat saja Senin depan. Jadi untuk HMSP saya sarankan untuk sell ya bagi teman-teman. Jadi saya tidak sarankan HMSP untuk entry buy karena level supportnya dan harga sekarang ini sudah sangat jauh pergerakannya. Jadi kalau mau entry, stop lossnya cukup panjang teman-teman. Stop lossnya mungkin di area sini. Teman-teman mau entry. Jadi sebaiknya amati saham lain untuk ingin entry. Yang udah beli siap-siap untuk take profit atau merealisasikan keuntungannya. Selanjutnya adalah TLKM. Nah, untuk TLKM sendiri di sini sudah menyentuh area support kuatnya teman-teman di kisaran harga 2600 sampai 2620. Nah, setelah itu terlihat di sini ada candle bullish yang cukup besar. Setelah itu mengalami koreksi di sini dan kembali menuju kenaikan. Di sini saya saran untuk level resistennya itu berada di kisaran 2980 sampai 3000. Jadi di sini saya sarankan untuk Telkom teman-teman bisa mulai buy Senin di harga pembukaan hari Senin
Kalau koreksi bagus karena dapat harga yang lebih murah. Kalau dia melanjutkan kenaikan, teman-teman bisa buy di harga hari Senin dengan take profit terdekat itu di resisten di 2980 sampai 3000. Nah, untuk bandar tektor di sini bandar masih terlihat melakukan distribusi dari indikator MACD-nya di sini sudah menunjukkan sinyal entry buy teman-teman di area sini. Di sini sudah ada mulai entry buy dan terkonfirmasi oleh candle tanggal 8. Jadi bagi teman-teman yang sudah entry, hold saja. Bagi yang belum entry, silakan entry Senin di harga pembukaan hari Senin, take profit di resisten di 2980 sampai 3000, cut loss teman-teman bisa di area 2400. Nah, di area sini kurang lebih. Jika turun sampai di bawah area sini, kemungkinan Telkom akan bisa sampai ke 2300. Jadi untuk Telkom saya rekomendasikan untuk buy, untuk take profit di resisten di 2980 sampai 3000, cut loss di 2400. Sinyal konfirmasi sudah terlihat dari area MACD di sebenarnya tanggal 7 ini sudah ada konfirmasi untuk beli, cuma kita harus sudah ada sudah ada konfirmasi untuk beli. Kita tunggu 1 hari candle untuk mengkonfirmasinya di tanggal 8 itu candle bullish, dan harusnya teman-teman kemarin bagi yang sudah entry tanggal 8 hold, bagi yang belum entry bisa mulai entry Senin depan. Di sini indikator stochasticnya juga sudah mengarah ke atas, jadi sejalan dengan indikator MACD-nya. Cuma di sini belum didukung oleh pergerakan bandar dan asing. Jadi pergerakan saham ini mungkin tidak terlalu kencang. Jika asing sudah masuk seperti tanggal 1 ini, lihat asing masuk, pergerakannya langsung sangat kencang. Jadi Telkom ini cenderung dalam jangka pendek akan menguat. Teman-teman bisa mulai buy. Terlebih teman-teman buy di dekat area support. Jadi untuk cut loss-nya tidak terlalu besar. Itu untuk Telkom kita rekomendasikan untuk buy. Lalu ada BBNI. BBNI atau Bank Negara Indonesia. Di sini untuk level supportnya di 4.400 di area sini sampai dengan 4.420. Untuk resistennya berada di area sini, kisaran harga 5.000 sampai 5.020. Untuk BBNI di sini terlihat dari bandar detektor, terlihat bandar melakukan distribusi yang besar dalam seminggu terakhir ini. Asing juga masih terlihat menjual BBNI. Indikator MACD-nya masih cenderung terlihat sideways. Indikator stochasticnya masih sudah berada di area jenuh beli, jadi kemungkinan akan mengalami koreksi. Jadi untuk BBNI kita sarankan untuk wait and see. Teman-teman bisa wait and see di area support di 4.400 sampai 4.420. Jika menyentuh area tersebut rebound, teman-teman bisa mulai entry dengan ambil take profit terdekat di kisaran harga moving average 10 di sekitar lebih di 4.500 sampai 4.550 sampai 4.600. Jadi teman-teman bisa ambil take profit yang singkat karena di sini untuk BBNI saya lihat masih cenderung pergerakannya masih sideways. Jadi selama dia belum berhasil break dari moving average 200, dia akan terus sideways untuk BBNI. Jadi kita wait and see pada BBNI di level support di level 4.400 sampai 4.420. Bagi yang sudah entry mungkin di level support ini bisa bersiap untuk take profit ya. Karena saya lihat di sini untuk BBNI kecenderungannya akan bergerak melemah dalam seminggu ke depan ini.
Baik, ini untuk kesimpulan dari saham Pewon, HMSP, Telkom, dan BBNI. Untuk Pewon, bagi yang sudah beli di area support seperti yang saya jelaskan tadi, bisa bersiap untuk melakukan sell. HMSP juga sama, bersiap melakukan sell. Untuk Telkom, kita rekomendasikan untuk buy dengan level cut loss-nya di 2400. Dan untuk PBNI, kita masih sarankan untuk wait and see, karena di sini BBNI akan cenderung bergerak melemah dalam seminggu ke depan ini. Tapi bagi teman-teman yang sudah beli di area support ini, bisa bersiap untuk take profit untuk merealisasikan profitnya, dan tunggu lagi di area murah untuk entry di BBNI. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu konsisten dalam profit di pasar modal Indonesia. Jika ada teman-teman yang ingin saham-sahamnya dianalisa atau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar untuk nantinya saya akan analisa saham-saham tersebut. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.